Mereka tidak bisa bedakan. Karena apa? Otaknya sudah terafiliasi dengan Hepeng. Ya. Kemudian otaknya sudah terafiliasi dengan kemaluan yang sudah dia buat sendiri. Cuman saya bingung kemaluannya gimana kira-kira ya. Kalau si Cindy ya, Cindy Paul kan udah jelas. Badan Ciko, karakter Cici. Ya Ciko kan, badan Koko, karakternya Cici. Itu Cindy Paul. Kenapa kita bilang karakternya Cici? Liatin aja ngomongannya ya. Ya, jadi kalau kita buka apa yang pernah dia sampaikan melalui YouTube, melalui TikTok, ya ada teman-teman yang rekam. Sekarang kita rekam kasih ke dia sama seperti waktu Edis kasih sama ke Edi ya, ke Justin. Bingung Justin. Sekali dia kacau-kacau. Edis to the point. Justin lagi berdebat dengan dirinya sendiri. Jadi si Cindy ini kalau kita putarkan apa yang dia ngomongin ya 11-12 lah. Tapi nggak cocok ya, karakternya nggak cocok 11-12, cocoknya cemilan cepuluh ini. Kenapa cemilan cepuluh? Ya badan aja gede, otaknya anak-anak. Ya. Coba. Iya, Japurut ya. Jadi tolonglah ya pakai cara-cara yang brilian ya. Ya. Sayang netizen kalian, sayang orang-orang yang menjadi pengikut kalian. Mereka datang setiap kalian online, tapi kalian suguhkan hal-hal yang seperti itu. Kebohongan demi kebohongan. Akhirnya netizen itu kan bukan orang bego-bego amat. Analisa kami ternyata ya nggak jauh beda. Yang satu bilang NPD, yang satu bilang NPD akut. Yang satu bilang lagi apa? NPD sedang mencari inang yang baru. Yang satu lagi bilang apa? Oh itu si Cindy lagi cari penyuplai baru di Mama Rika. Masa khotbah kasih tunjuk-tunjuk paspor, ada hubungan apa? Khotbah pelayanan sambil nunjuk paspor. Pamer apa yang mau dipamerkan? Itu orang Mama Rika loh. Walaupun warga negara atau lahir atau asal usulnya dari Konoha. Tapi mereka itu sudah hidup di sana, bro. Mereka mencari nafkah di sana, bukan mencari donatur. Justru mereka mendonasikan apa yang mereka punya ke Konoha. Kalau ente Cindy, aduh bikin malu dari Konoha bantu ente di Blendong. Nyerah deh gua, nyerah. Lanjutlah, Kak Agner. Ibu Francisca lah yang cocok kalau gini ngomong, gas. Lanjut aja babe, malas babe. Lanjut aja babe. Habis kata-kataku, Kak Francisca. Habis kata-kataku, nggak ada lagi kata-kataku. Bah, Udah habis. Udah lagi ide-ide lagi, udah habis. macet kita dibuat ini, macet. Masa di Komal juga macet? PG, kau urai dulu. PG. Jadi kan di tahun 2026 ini semua dibukakan ya. Semua gara-gara room herder ini memang sangat berpengaruh ya di pertiktokan itu saat ini. Itu harus diakui ya. Dan di sini kita tidak ada donatur ya yang mengatur-mengatur atau yang membuat kita itu bisa digiring ke sana kemari. Dan di sini kita bergandengan tangan dengan para netizen dan banyak ya, kami juga merasa sukacita ya support dari para netizen atas misalnya kalau kita butuh kayak lagu-lagu juga disumbang gitu ya kan ya, terus kita tap-tap layar juga seperti itu ya. Itu ini ya, kami juga bangga dengan itu. Bukan berarti kami harus disupport untuk beras, ya kan? Untuk beli mobil, untuk cat rambut, ya kan ya? Untuk jalan-jalan, tiket ke sana kemarin, kayak gitu. Nggak ada seperti itu ya. Dan para pengecut, pengemis yang mencoba untuk bergabung di sini juga pasti nanti dengan waktu ya akan membuang orang itu dengan sendirinya
Kita tidak perlu berantem panas-panas di sini dan kami tidak mau dikacangin oleh pengemis ya. Jadi dengan waktu itu nanti akan membawa menemukan jalannya sendiri dengan waktu ya, dan waktu juga nanti akan menjawab semuanya gitu loh. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi thank you ya buat teman-teman yang mendukung, mensupport room ini tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bukan berarti harus mengasih gift koin paus naga apalagi tuh ngasih harimau apa, bukan itu yang kami butuhkan, tapi kerjasama kalian, support kalian dari komen-komen juga ya kan, memberitahu apa yang terjadi, itu juga sesuatu yang harus kami berterima kasih buat teman-teman ya gitu. Jadi ya jadi dan di sini jangan di ini juga ya di sini Momot itu banyak setan di bawah, diblokir dong. itu tuh yang Maria itu tuh ya. Iya. Dia kan Ya, silakan Be. itu si papa itu siapa namanya tadi tuh, si Papi Tasya itu dia pengikut Alif Lam Lam Ha. Iya betul, ku cari ya. Tuhannya negeri Mekah dia. Makanya Alif Lam Lam Ha itu memberikan kitab namanya Al Sampah kepada almarhum. Ya. Ya, coba siapa yang menerjemahkan kitab-kitab sebelumnya ke bahasa Arab? Coba. Kalau kau pintar ya. Jibril mengaku tidak pernah menafsirkan kitab sebelumnya dan dibawa ke Gua Hira. Coba tunjukkan kepada kami mana dalilnya. Siapa yang mentranslate kitab sebelumnya dan diberikan Jibril kepada almarhum? Nggak ada, saudaraku. Alif Lam Lam Ha tidak bisa bahasa Ibrani, ya, tidak bisa bahasa Israel di zaman itu. Nggak bisa dia. Apa buktinya? Kalian diperintahkan semua pakai bahasa Alif Lam Lam Ha. Ya. Kenapa Alif Lam Lam Ha? Karena kalian bacanya harus huruf A yang pertama, A, U, O, W, AU. Itu huruf A yang pertama. Huruf L sama, L, L. Tapi huruf A yang kedua jadi O. Makanya bacanya A, L, L, A, H itu Aulo. Ya. Nggak bisa. Jadi Alif Lam Lam Ha itu tidak mengerti. Nggak mengerti dia bahasa sebelumnya. Jadi begitu ya. Udah dibuang dia kan? Udah aku kirim ke Iran. Wah, sekarang tiket Be, waduh naik 500% Be. Gila. Tiket pesawat Be. Kedengaran nggak teman-teman? Aman teman-teman suaraku? Ya kedengeran Kak. Oke. Cek suara. Shalom malam semuanya. Shalom. Shalom Sejahtera bagi Cyber. kita semuanya. Kau Cyber, kamu jangan nunjukin pohon jagung orang, ya. Kamu harus jujur. Gak boleh gitu, Dek. Jangan. Kalau Kamu orang Kristen, ketahuan. orang Kristen itu harus dijaga, harus berintegritas. Ya, Dek ya. Gak boleh gitu. Gak boleh, ya. Apa itu? Gak bisa seperti itu. Ya. Kamu Masa- ketahuan. Masa atuh Beh, foto jagung 2022 kok ditanam jagung 2026? Ceritanya gimana itu? Astaga. Iya. Dan Apa ya?
Iya, enggak. Parah. Tetangganya yang ngasih tahu netizen. Parah Enggak juga ada. sih. Nggak ada nanam jagung, nggak ada jagungnya sekarang Kareda gitu, gitu nah, tapi kemarin katanya dia nanam jagung banyak katanya. Oh enggak, nih kakak kalau nggak percaya itu jagung yang dia bilang itu nih, gua kirimin fotonya, dikirim fotonya Hamuna. Astaga, Anjir. Modus, Ngeri kan? Tukang jagung itu, Itu dari siapa, Kak? Hah? modus semua. Dari tetangganya dan sekarang nggak ada jagungnya kak katanya. Ah lu jangan percaya gitu. Nah terus kan coba tunjukin, kan live lah tadi kan kakak bertelepon, makanya kan kakak tadi lama nggak on kan karena memang kakak tadi video call dulu sama orang-orang gitu. Nih lihat ini nih, areal rumahnya tuh ini nih nggak ada jagung kak katanya. Memang kakak lihat langsung nggak ada jagungnya. Astaga, ampun, ngeri ya, ngeri. Matthew, naikkan saya kak, nanti naikkan saya. Oke kasih tahu aja nanti ya bro Matthew ya. Ya thank you. Jadi memang ngeri ya, hanya ternyata ya kan, ternyata dikasih tahu sama ini tetangganya ini memang dia udah ribut-ribut kak, udah lama karena dia katanya mau mendirikan rumah murtadin di NTT. Oh my goodness, murtadin di NTT loh. NTT mau alaf apa murtadin? Nah itu naik deh skala. My goodness. My goodness. Gimana itu ceritanya? Di NTT murtadin banyak, bikin malu aja kalian, marah orang kampung nanti kalian buat. Iya. Akal-akalan rambut jagung. Awesome! Asam ketek gitu dong, asam ketek. Iya. Coba ditelusuri lagi kasusnya sama cewek itu. Oh, si Kak Francisca. Berkobar Kak. Jangan-jangan. Itu makanya, astaga, ternyata makanya dia yang paling ini terus untuk menggoreng-goreng tentang Bro Edis gitu. Ternyata supaya spender-spendernya itu, dan dia menggiring-giring untuk spender-spender besarnya itu dari Protestan masuk Katolik. Jangan-jangan rujak pecel sudah beredar si cewek itu. Makanya nanti si PG ini nanti akan gua giring-giring, dia nanti masuk apa teman-teman ya? Masuk HKBP. Welcome, Dr. Herlina. Welcome. Itu ada lagunya, Kak. Tapi cyber teman-teman, kok nggak beda jauh ya dengan cara-cara tipu-tipu si Iskariot, si Bom, si Jongjong ya, si Paul B. Ujang. Kok bisa ya? Sebenarnya nggak ada bedanya. Tukang tipu semua di sebelah sana berkumpul. Laler Kak, laler. Ya. Dan yang paling aneh itu kan gini loh. Di circle kita itu kan apa adanya ya, kayak Francisca ini nggak ada lah dibuat-buat. Pura-pura dia disewa Alphard ya kan, biar kelihatan, dipoto, diposting kan, nggak ada seperti itu ya. Si Kak Francisca naik biasa aja gitulah, nggak ada yang seperti itu gitu lah. Yang di sebelah sana sok pongah semua, taunya pengemis. Awak di sini pegang cangkul nyawa, digubuk nyawa, tinggal di sini, gubuk derita, kan nggak masalah.
Iya betul. Kenapa rupanya? Orang kita cari rezeki sebagai petani, masa pakai mobil, pakai cangkul dong petani ya? Gimana sih? Betul. Iya, jadi Jangan-jangan dia sudah berkebun di perempuan itu dia. Ada lagunya itu, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun itu. jadi gini, Gitu. gini, Cyber, kenapa kau jadi pintar nyanyi sekarang? Memang budak kau ya. Giliran disuruh nyanyi kau nggak nyanyi kau. Nah, jadi gini kan, jadi gini jadi gini teman-teman ya. Ini berapa? Aku nggak melihat layar ini teman-teman karena silau mataku lagi di kamar aku. Jadi gini, teman-teman ya, ternyata ya yang tidak kita list ini ya, dan juga yang pertama sekali kita bacakan yang sudah di list itu aman-aman aja gitu loh. Setelah beberapa after ya, beberapa waktu, dan yang tidak di list itu mempengaruhi yang sudah di list ini, dan paling parahnya disitulah ketahuan yang udah di list itu sok-sokan mengkritik, oh nggak usah saya dimasukin di situ, seperti yang penyakitan itu kan, si Boti itu kan. Nah jadi nggak usah sok-sok, karena kamu juga kan sudah diundang ke sini ke sana itu berkhotbah, udah nggak usah kau. Nah, dan dia ketahuan bertyping ya, itu kan sesuatu penghinaan buat kita ya, karena merasa mereka dibutuhkan begitu. Nah, bodohnya disinilah kelihatan ya, disinilah kelihatan mereka ini membutuhkan orang untuk berkubu. Tapi is okay. Kita tidak butuh apologet-apologet yang tidak murni. Kita mencari apologet-apologet yang murni untuk penginjilan ya, untuk menjangkau jiwa. Kalau mereka tidak mau, silahkan. Tapi saya ya tetap akan tagih ya itu si betina, si sperma. Kenapa dia membahas SOP itu di roomnya? Ya, saya harus terus menuntut ya. Saya masih menuntut pertanggungjawaban mulutnya si Lonte itu. Ya, saya masih menunggu sampai saat ini harus dipertanggungjawabkan karena itu adalah hak wewenang room herder. Ya, itu SOP dikeluarkan di room saya. Dan itu hak room herder, dan itu bukan untuk dibahas-bahas dan bukan untuk dijadiin konten ya, hanya untuk meledek-ledeki room herder ya. Dan kita mempersiapkan narasumber untuk dibahas masalah SOP, kita siap ya. Dan narasumber itu bukan itu akademis yang NPD ya, bukan akademis yang sok-sok sarjana S2, S-Tai, S-Tong-Tong ya, tapi benar-benar narasumber itu adalah lulusan master dari luar negeri dan beliau pun tinggal di luar negeri, dan itu atas kesepakatan bersama dengan tim, bukan berarti beliau sendiri dan memutuskan, bukan seperti itu. Tapi masih bisa direvisi, masih bisa ditambahin. Nah, saya masih menuntut untuk si perempuan. Dan gini teman-teman ya, yang nama akun Rosemary itu udah minta maaf, mendm, dan dia sudah bilang bahwa seolah-olah saya ini disuruh herder gitu. Saya kan hanya netizen biasa dan saya tidak pernah naik desa pun. Dan tadi si netizen itu naik ke roomnya Dominic untuk mengejar si betina sperma ini ya, menuntut ancaman mana yang saya lakukan kepada Anda gitu. Nah, setelah si akun yang Rosemary ini naik, si betina sperma ini ya tidak menjawab. Setelah akun Rosemary ini turun, baru dia ngoceh-ngoceh. Nah, ini kan perempuan liar ini kan, udah wajah kayak wajah pembantu, ya kan? Sok-sokan lagi, ya. Bukannya ngurus anak aja, ya kan? Ya, iya sih betina sperma, ya. Jadi saya masih menuntut, ya, itu harus dipertanggungjawabkan. Ini si Selena Gomez ini masa nggak tahu, si Grateful, ya, iya si Ratu Cempreng, ya. Tadi si itu naik ke sana. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan karena saya harus membersihkan nama tim herder, karena saya ini bukan herder. Saya kan hanya netizen, saya masuk kemana-mana dan saya bukan provokasi, kata dia. Dan saya tidak melakukan pengancaman terhadap si betina sperma ini, gitu. Jadi dia tadi naik ke sana, dia ngamuk-ngamuk, diturunkan sama si Dominic. Setelah diturunkan,
ngoceh-ngoceh lah si betina sperma ini, si muka pembantu. Ya, gitu teman-teman ya. Silakan lanjut teman-teman. Kak Reda, nggak enak kali nama itu, malu kami laki-laki. Ya. Gila kali nama itu, Kak. Malu kami laki-laki. Sebentar, ini siapa ini? Exorcist, Reza Debat, duet sama Edis. Nggak ada. Nggak boleh lagi. Oten tidak bisa naik ke sana. Udah, cukup. Nggak ada debat. Nggak usah. Izin Kak, salam semua. Ya, shalom Kak. Shalom, Kak. Jagung siapa jadinya yang diakui? Jagungnya Putri. Jagung Kak. tetangga. Oh, Putri. Jadi, ngeri kan? Skala, dengerin deh. ya. Ngeri Gimana? sekali. Hari ini mereka ini berkumpul, dan tadi mereka ini berkumpul di roomnya si WK untuk mau mengata-ngatai si Edis. Nah, terus naiklah tadi si Kiamat gitu. Naik Kiamat. Jadi si Gratipul. Oh, mereka udah siap-siap hanya untuk bagaimana untuk mengenai mental seorang Edis, untuk mengganggu perapologetan seorang Edis. Cuman salahnya tadi dinaikkan. Tapi yang nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Nanti akan saya telepon beliau dan akan saya kasih tahu arahan lah, seperti itu, Dek Skala. Jadi akhirnya setelah itu turunlah. Tadi nggak panjang sih, hanya sebentar tadi si Kiamat langsung di-kick sama si Edis. Jadi intinya mereka ini pemegang kunci surga lah saat ini. Jadi si perempuan inilah yang membahas-bahas SOP itu, Dek. Si sperma ini, ya kan, si janda yang muka pembantu ini, ya. Jadi naik Kiamat, naik. Duh, kok nafsu banget ini si janda ini, pikirku. Kayaknya pukinya lagi gatal kayaknya, ya kan? Naik Kiamat, naik. Kayak gitu. Dia yang ngini. Nah, setelah diturunkan si Kiamat ini, baru mereka menggoreng-goreng. Naiklah di situ si penginjil TikTok, bergabunglah di situ si Jagung juga, ya kan? Dan ternyata, Dek, Jagung itu foto tahun 2022. Biar tahu kau, Dek. Pengakuan ngeri kan? Ternyata tadi tetangganya juga bilang ke saya kan tadi video call dengan tetangganya itu. Jadi tadi di show pinggir rumahnya apa segala macam, nggak ada jagung, Dek. Ya, itu jagung orang. Kalaupun nanti dia ada bikin story, ini tadi kata si adik itu dibilang gini, Kak, pasti nanti dia bikin story, pasti nanti dia storykan nanti jagung orang, katanya. Pasti udah dijawab di counter nanti itu, Kak. Biasalah dia itu playing victim selalu, kata si tetangganya itu tadi. Bayangin tadi segitunya orang ini, bayangin, ngeri. Dan tadi juga si Elia juga si penyakitan itu ada di situ juga, dan ini langsung berstatement, oh jangan saya dimasuk-masukin di sini, saya tidak waduh, kalau itu bisa dibilang. Jadi gini, Kak. Ya, silakan. Mereka punya alasan sebenarnya kan, katanya kenapa kalau tidak setuju dengan Edis lantas dibongkar pribadinya. Mereka punya dasar komen kan seperti itu. Udah saya perhatikan beberapa. Kalau yang berseberangan dan Edis dibongkar pribadinya. Jadi gini loh teman-teman, supaya netizen juga yang di bawah mengerti. Ini ada sebabnya, bukan bongkar pribadi ya. Jadi gini loh, pada saat AB ditahan, terjadilah pengumpulan donasi. Ya, setelah terjadi pengumpulan donasi, ternyata itu tidak atas persetujuan AB. Dari sini teman-teman, ada benang merah, ada apa? Kan begitu, pada saat terjadi kasus itu tidak ada bantuan seperti yang dia narasikan, bahwasanya dana itu diperuntukkan untuk ini. Setelah kita cek lebih dalam dan bertanya langsung kepada AB, ternyata tidak seperti yang dinarasikan Rudi Iskariot. Lantas kita ambil benang merahnya, berarti ada apa? Terjadilah, kita lihat latar belakangnya memang dia untuk kepentingan pribadi. Kita bongkar dong pribadinya karena dia sudah menipu. Lalu berlanjut dengan PBB, ya, walaupun sebelumnya kita sudah tegur, ternyata tidak didengar. Belakangan hari ternyata untuk kepentingan pribadi juga. Lalu berlanjut seperti ini sampai pada yang terakhir SOP. Gini ya teman-teman, kalau memang tidak setuju di dalam daftar itu tidak apa-apa. Sudah berkali-kali kita tekankan, ya Kak kan? Kalau memang tidak setuju tidak apa-apa, itu ide dari netizen lantas dimasukkan. Lalu yang menjadi masalah sekarang, jangan kalian bilang
kalau kami serang pengajaran Edis, jangan serang pribadi. Yang menyerang pribadi Edis itu siapa duluan coba? Bukankah Rudi Iskariot? Apakah dia klarifikasi nggak itu Rudi Iskariot? Dibilang rekeningnya ini, rumahnya ini, dulu pernah ngumpul gini. Jadi sebenarnya ya teman-teman apologet muda ini kayaknya tidak mengerti ujung pangkalnya. Bukan misalnya gara-gara berseberangan dan Edis lantas kita bongkar pribadi. Enggak juga gitulah. Enggak juga gitu. Lah masalahnya memang ada benang merahnya. Siapapun yang berseberangan dengan Edis ternyata memang ada masalah pribadi. Apa itu? Ngambil duit dari masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Tolong digarisbawahi nih ya. Ya, tolong digarisbawahi. Untuk apa kalian minta uang ke donatur atau netizen apapun itu seperti kalian bilang misalnya ya suka-suka donatur? Enggak juga lah. Jangan bohong. Kalau memang donatur itu memberi karena kalian ngomong, aku mau bantu AB. Gunakan untuk AB. Itu pembohongan itu. Kenapa kalian nggak ambil hikmahnya di sini? Ya, kalau misalnya ada seperti ini RK, misalnya mau bikin ini loh teman-teman, kalian tuh belajar. Kenapa dipotong sepenggal? Inilah ilmu-ilmu kalian. Kalian tuh pintar, cuman saya yang tidak berhikmat. Ya, kalau kalian mau bercerita tentang Tuhan, monggo. Tidak ada yang anu. Dan monggo juga dong Edis memberikan narasi sama seperti kalian bernarasi. Ya, tapi kenapa hal ini terjadi? Misalnya ada yang belakangan ini, 2 hari ini SOP. Kalian bahas-bahas. Kalau memang tidak, bilang DM Kak Red. Kak Red, aku nggak usah dimasukin ya ke listnya. Udah, simple kan? Kalau memang kalian mau berhikmat dan bijaksana, ya, tulis aja di situ. DM 1 baris, saya rasa 1 menit kalian ketik itu, nggak sampai 1 detik. Selesai, nggak usah dipanjang-panjangin. Yang kami komplain itu kalian gini loh. Udah berseberangan dan Edis ya nggak apa-apa juga. Itu kan setiap otak seperti Kak Mawat bilang semalam, saya rasa udah dikasih nasihat ya. Nggak bisa kalian paksakan otak si A ke si B. Walaupun kalian bilang itu sesat. Saya kukuh itu sesat. Ya sudah. Kalau itu perkataanmu sesat, ya sudah. Terus apa yang kau kerjakan selama kamu menginjili contoh? Kalau kamu berseberangan dengan Edis, silakan. Ambil jalanmu. Lakukan apa yang kau lakukan. Ya, ndak usah bikin meme. Misalnya video, diedit-edit sana-sini. Kan kekanak-kanakan siapa ya kalian lah. Memang kalian masih kekanak-kanakan. Terus kalian bilang, bongkar-bongkar pribadi. Lah, awalnya itu seperti apa? Coba. Seperti inilah kalian menanggapi video Edis. Setengah lalu diangkat goreng-goreng berpolemik. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, bertahun-tahun. Ya. Terus apa salahnya kalau kami kasih tahu kalau memang dia korupsi? Si Nabi Jong, ya, korupsi. Rudi Iskariot korupsi. PBB korupsi. Semua korupsi itu. Jangan atas namakan orang lain. Orang punya kesusahan kalian manfaatkan untuk mencari keuntungan. Udah kalian lihat nggak itu? Misalnya kalian bilang, ya udah biarkan saja, kami nggak bisa. Kalau kalian mungkin nggak apa-apa, biarkan, kami nggak bisa. Kami diajari orang tua, ya, dari orang tua ya. Mungkin kalian juga ada orang tua yang mengajari atau nggak tahu juga ya. Kalau ada yang tidak baik di depan matamu, tegur. Ya, tegur. Kamu bilang tegur 4 mata, sudah dikerjakan kok. Hah? Ini kasus-kasus yang sudah lama ya, para apologet, bukan setahun-tahun lalu. Enggak. Kalau mau saya bongkar sini itu sudah 5-6 tahun, ada yang 7 tahun usianya. Tapi apa mereka kapok? Enggak. Mereka enggak kapok. Malah terbuai dan saking nyamannya mengenyangkan diri untuk itu. Yang saya minta, kalau memang gentleman, bikin atas namamu, jangan atas nama AB. Atau misalnya kalian ujuk-ujuk mau bikin gereja murtadin, apapun itu. Ya, jangan seperti itu, lantas mengejek-ejek, kekanak-kanakan. Lalu kalau kalian masuk ke room Kak Reda, PG seperti ini, terus kalian bilang, ngapain sih bongkar-bongkar? Lah yang kau dengarkan ekornya doang, pantatnya doang kalian dengar. Udah ditarik nggak jalan ceritanya dari awal gimana? Menurut kalian, kalau orang ada menipu, kalau menurut kalian ada orang menipu, kita biarkan. Kalau kau begitu, ya itulah kau.
Nggak apa-apa, kalau menurutmu itu nggak apa-apa. Tapi kami tidak bisa. Hati nurani itu berbicara. Terus kalian bilang lagi, ngapain juga bongkar-bongkar? Harus. Manusia kalau nggak ditampari, belum sadar. Itu biar kalian tahu. Karena sudah dinasehati. Sudah dibilang jangan. Ya. Sudah kita bilang, stop lah itu. Tapi nggak berhenti. Jadi kesannya seperti kalian gara-gara berseberangan dan Edis. Hey, berarti yang kau pikir cuman itu dong. Siapa yang bilang juga? Yang berpolemik siapa? Yang menggoreng-goreng siapa? Halo? Grup Kak Reda ini bukan sudah 5 tahun sejak kejahatan, enggak. Karena kami sudah muak melihat kalian-kalian yang bikin narasi contoh berseberangan. Itu sesat, ya biarin aja kalau memang dia sesat. Kami nggak sesat. Kami pintar. Jadi jangan kalian pikir netizen itu nggak paham apa yang diterangkan. Dan kalau kami mau mencari tahu, kami pergi ke gereja kami. Tanya pendeta kami, Pak Pendeta bagaimana begini. Jadi jangan kalian seperti pahlawan untuk menyelamatkan, supaya masyarakat jangan sesat. Jangan-jangan cuma kalian yang sesat. Saya curiga ini. Seberapa orang ini yang sesat ya. Kalau kalian mau bikin pengajaran kalian nggak apa-apa juga. Kan sudah dibilang silahkan berkarya. Kembangkan sayapmu selebar-lebarnya, kepakkan. Bergumullah dalam situ. Tapi ingat, ada satu ketentuan. Bila kau berbuat menipu orang, lalu memanfaatkan nama orang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi, yang kalian lawan siapa? Nggak usah dulu kita bicara Tuhan. Yang kalian lawan kami, netizen. Kami muak melihat begitu. Ribut kalian. Sudah kalian bersosial media, kalian membawakan firman di sana. Kalian yang ribut, emang kami ribut sudah dari bertahun-tahun. Siapa tuh yang ribut? Coba dikoreksi lagi. Berpolemik siapa tuh? Lain ya mengkritik, lain berpolemik. Tolong, ada yang belum tahu kali artinya. Atau kurang panjang rantau kalian ya. Di sini freedom of speech silahkan. Sampai kau bilang pun Donald Trump pantatnya warna merah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Atau kau bilang si Ali yang baru-baru metong itu kepalanya keluar dari ususnya contoh, entah apapun, terserah kau. Ya, terserah kau mau berkomen. Demikian juga berpendapat si Edis contoh. Ya, dia mau berpendapat seperti yang kalian sesat-sesat. Ya sudah, kalau sudah sesat, lakukan ajaran kalian lah. Nggak ada yang tersesat kami. Coba bisa ditanya itu Kak Mawat itu umur berapa itu? Kak Francisca umur berapa sih? Nggak ada kami sesat itu. Paham-paham saja. Aman-aman saja. Yang berpolemik itu siapa coba? Coba bisa kalian buat listnya. Dari tahun berapa kalian berpolemik sejak Edis muncul? Mungkin Desember ya, paling intens ya. Jadi Edis ini jangan kalian baru kami ikuti sekarang. Kalian umurnya 20 kan? Ya, 22. Edis itu sudah 20 tahun yang lalu, biar tahu kalian. Karena apa? Dia itu pakai baju koko. 2015 mungkin yang paling intens. Dia masih pakai baju koko. Face to face dengan orang Konoha. Lah saya kan ngikutin, bukan ngomong doang. Gimana sih? Ya, kalau nggak cocok dengan hati nuraniku ya sudah. Saya bertanya pada pendeta, bukan sama kalian. Gitu loh. Jadi kalau mau bikin buat narasi, kalian punya misalnya dalil kalian A, dalil si Edi bikinlah seperti kalian Z, ya. Berbeda sama sekali total seperti yang kalian bilang, salah sama sekali total, ya sudah putus sampai di situ. Yang menggoreng ini siapa? Yang menggoreng siapa? Bisa nggak dijabarkan? Siapa yang menggoreng pertama? Lalu yang menipu uang tuh siapa yang pertama? Menghimpun dana itu buat AB. Siapa? Yang membongkar data pribadi dan menjual, kamu mau data? Yang yang menjual data ke kadrun siapa? Kalian mau data? Tanggal berapa dia serahkan? Tanggal berapa dia bertelepon? Itu mau sedetail itu baru buka mata. Ini orang-orang ini yang mau kita ratakan. Begitu. Kalau kalian bilang, kami berhak dong ngomong berseberangan. Ya siapa juga yang larang sih? Monggo toh. Silakan. Berseberangan saja. Ya sudah, habis sampai di situ. Sudah kalian lihat etikanya berapologet itu seperti apa? Sudah diajarin orang tua nggak? Kalau berbuat narasi di depan kelas kalian dulu macam mana rupanya? Berbeda pendapat nggak apa-apa. Siapa yang bilang harus ikut-ikut Edis? Kalau misalnya ada netizen yang pengen Edis, ya jangan juga kalian jealous lah. Kalau kalian bilang nggak cemburu, kalau nggak cemburu kenapa nggak digoreng-goreng? Kenapa digoreng-goreng?
Kalau nggak setuju, kenapa juga digoreng-goreng? Bilang aja saya nggak setuju dengan Edis punya perkataan begini-begini. Titik. Kalau saya begini. Gitu yang pinter. Saya tuh begini-gini. Ada netizen yang memprovokasi contoh. Dia tuh bilang gini, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi. Bikin ajaranmu. Masa mau diajari sih A sampai Z? Nggak ngerti juga. Kayak gini, nggak ngerti juga. Wah, udah keterlaluan lah kalau nggak ngerti. Ya, jadi Room Kak Reda itu adalah curahan hati netizen yang selama ini terpendam. Contoh, ya, orang-orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk demi kepentingannya. Nggak cuma 1 juta 2 juta, bos. Sudah ada yang M. Itu kayak mana ceritanya itu? Kalau menurut kalian nggak apa-apa, ya nggak apa-apa untuk kalian itu. Kalau kami nggak mau. Kami laporkan sama pihak yang berwajib. Kami selesaikan. Ya sudah, kalau misalnya ada kami bercanda tentang masa lalu seseorang, kalian juga tuh si MP itu gimana? Udah kalian tegur itu? Hah? Gimana kalian ini? Jangan berat sebelah ya. Kalau melihat seperti ini, ya duduk semakin matang lah para apologet yang muda-muda. Kalian itu banyak bakat yang betul-betul luar biasa. Saya salut lihat kalian ya. Demikian juga kemampuan kalian untuk belajar dan segala macam. Sayang sekali, semua rata-rata jatuh karena uang dan selangkangan. Kan gitu. Jadi, upaya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau mau bertobat, silahkan. Bertobat sama Tuhan, jangan sama kami. Tapi ingat, kalau kalian mau merem netizen, kenapa sih ngomong? Ya netizen berhak dong ngomong juga. Sama seperti kalian berbicara di depan sosial media. Sementara ini TikTok ya, dulu YouTube. Kan gitu. Ada Facebook, ada Instagram, ya. Bebas kami memilih mana yang kami ikuti. Nggak usah kalian komplain di situ. Terus kalau misalnya pada saat ini, ya kalau Tuhan bilang Edis harus tampil, ya memang tampil. Emang kalian bisa rem itu? Ya, jadi jangan ke kanan-kanan, apalagi yang kemarin tuh udah setengah baya. Tahu-tahu setelah diterangkan baru mengerti, seperti Kak Mawat ya, herder tadi malam. Kami udah ngerti lama kok, kau baru ngerti sekarang. Nah itulah perbandingannya. Jadi netizen itu pintar teman-teman. Kok kau baru ngerti yang diserang itu kono? Hah? Ini aneh teman-teman orang ini. Ya tapi dia bilang begini karena harus diajarkan dari awal. Kalau Edis tidak mau, kok kau paksa cara pengajaranmu? Kok kau paksa? Harus diajari dari awal, memang Tritunggal itu sangat sulit. Gini, itu katamu. Kalau Tuhan bilang nggak usah, kenapa? Kau Tuhan. Hah? Kalau seseorang di dalam otaknya, dia membicarakan bahwa wortel itu akarnya di atas, contoh. Terus kau marah, enggak. Wortel itu akarnya di samping. Terus kau ngamuk gitu sama yang berbeda pendapat kamu. Ya biarin aja. Kan bebas berbicara. Gas. Maksud saya gini ya, Pak Cyber. Polemik mereka itu polemik tidak berujung dan tidak berpangkal. Artinya apa? Mereka ambil dari tengah-tengahnya doang. Ya, Gitu. betul. Kalau kalian mengerti dari awal, kalian nggak ada bicara seperti itu, ada statementnya. Tapi saya bersyukur ya, karena dengan adanya SOP ini tersingkirkan orang-orang yang memang ya gitu. Tapi ingat, satu hal yang kalian ingat, kalaupun dulu-dulu ada yang bisa membantu ya, saya bilang aja lah, membantu, mendonate, jangan pernah kira itu hanya pribadi seseorang ya. Ada orang di belakangnya, biar kalian tahu ya, ada orang di belakangnya, siapa saja itu. Tapi tidak pernah mau tampil. Tapi kalau memang ini jalan yang kalian pilih, tolong lakukan dengan baik. Jangan pernah minta tolong sama orang lain, lakukan dan kerjakan sendiri. Seperti yang kalian bilang. Saya mau sendiri. Jangan besok-besok sudah di pencerong, tolong dong, gini-gini. Ada kok pengacara gratis pro bono kalau kalian mau. Ya, ada pengacara gratis, kerjakanlah itu. Karena memang kalau sudah tampil wajah, berarti kalian sudah tahu resiko-resikonya kan? Gitu. Jadi tidak perlu kami nasihatin. Kami berbelas kasih sama kalian, tapi tidak semua perbuatan baik itu disambut. Itu ada memang peribahasanya begitu ya. Kita beri susu, tapi yang kita dapat apa? Tuba. Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa itu. Itu pun mengurangi kerja kami juga, karena kami sangat prihatin dengan kondisi Konoha yang tidak ada kebebasan mengemukakan pendapat dan beragama. Ya, kalau kami di sini mah udah bebas. Udah saya bilang tadi, mau saya bilang pantatnya si Trum itu berjerawat juga nggak apa-apa di sini gitu. Jadi, nggak ada masalah. Betul. Ya, itu Kak. Makasih Kak. Lanjut Kak. Iya, iya, betul. Ya. Dan kita di sini bukan mengumpulkan ini ya. Mana sih Babe? Naikkan lagi. Telepon dulu Mama Sanggul. Bukan mengumpulkan orang untuk ini ya. Mau si Bintang atau si PG mau jadi anggota DPR ya. Sorry. Kita pure hanya pemerhati ya. Jadi nggak usah Anjay. ya. Nggak usah diledek-ledek ya, nenek gandrong lah ya. Jadi Nanti itu si mak-mak awas, si mak-mak itu nanti awas diserang fansnya si Edis ya. Buktinya kau RK Budat saat kau punya masalah ikut kok kami menyelesaikan masalahmu lapet ya. Jadi gembel, kau usah kau banyak bacot. Hair dari cari. Hair dari cari. Ya, termasuk itu tuh saya masih menunggu klarifikasi dari betina ini ya, si Grateful ya, tentang SOP yang kamu goreng-goreng di rumah ya, Bodat. Ya, lonte, dengerin baik-baik. Ya, saya masih menunggu. Ya, karena itu bukan hak kamu. Itu SOP itu bukan bapakmu yang bikin atau kakekmu. Jadi tolong hargai. Kau punya etika nggak? Saya masih menunggu ya. Ya, saya memang santun banget saya, memang begitu. Ya. Jadi jangan ada yang kepanasan. Ya. Gak ada di sini berkubu-kubu dan kami itu bukan pemuja si Edis. Buktinya si Metatron ada masalah dengan si Agatha, si Paslap, saya damaikan kok. BSM waktu itu teman-temannya si Metatron dengan Alama, Astaga, saya damaikan kok. Terbukti kok BAB nggak mau lagi ngebahas-bahas itu. Menuruti kok. Ada Amanda dengan Metatron saya damaikan. Terbukti kok. Ya, jadi jangan menuduh-nuduh room ini Reda Marbun pemuja Edis Sidaputar. Anda itu salah total, jadi jangan asal bunyi ya. Saya ingatkan sekali lagi ya. Jangan asal bunyi. Bertanggung jawablah dengan narasimu. SOP itu bukan mamakmu yang bikin. Ya, saya nggak bisa lembut-lembut untuk para iblis-iblis seperti kalian. Jangan merasa karena udah apologet. Ya, anak gua sudah pengusaha. Ya, bukan apologet ya, sorry ya, bukan apologet lagi ininya. Pengerja di gereja, walaupun masih muda-muda. Ya. Jadi keluarga gue itu sudah jadi contoh ya di masyarakat, terutama contoh di gereja ya. Pemain musik, diaken, menantu gue udah diaken, masih muda, masih 32 tahun, udah diaken loh ya. Anak gue pemain drum, anak gue pemain gitar ya, bukan abal-abal ya. Jadi SOP itu tolong dipertanggungjawabkan, itu bukan untuk digoreng-goreng di luar sana. Apa yang kamu narasikan tentang itu, datang ke sini. Saya akan tetap menunggu. Was meinst du sayangku? Hah? Brauchst du meine Hilfe? Hah? Oh, oke. Octavia, jangan buat malu menantu Reda kalau gitu dengan menghina orang. Siapa menghina orang? Kau ikuti dari awal sampai akhir. Jangan tuli telinga kau tuh Bodat. Ya, torbursikon Kak. Terlian ludah mi. Kurang ajar kau. Kasih Dengar. dahakmu Kak.
Jangan kau menghina-menghina kayak gini. Memang betul menantunya pengerja, kenapa rupanya? Menantu aku juga di Vietnam Salam pendoa di gereja. Jadi kalau orang kayak gini keliruan. Ngomong kau kurang ajar. Jangan buat menantu. Menantuku tiap hari mendengar, baru malam masuk ke dalam ini. Melihat mamanya memaki-maki. Kurang ajar kau. Daripada gini Kak, apologet tapi masih berlendir-lendir dengan suami orang, terus suaminya Iya. juga masih ada. Itu pun Silindir itu mengata-ngatai si Rosemary, mengancam dia. Mana kau? Siapa kau? Mana kau? Apa kau di bawah ini lendir? Apa kau bikin PT kau tuh? Unfollow ya teman-teman. Akun Umuhani waktu itu kan akunnya itu minta tolong kan, semua gitu. Kalau minta tolong datang ke kita. Setelah udah ini lupa semua. Ya. Tolong di Enggak. unfollow ya. Si RK ini nggak tahu diri. Low Nggak battery. tahu diri. Please charge. Diam kau, Jepano. Diam kau. Nggak ada urusan kau aku berdamai sama si Rudi. Diam kau. Bapak kau sama mama kau yang lagi cerai itu lo damaikan. Kau, istri kau yang suka ganggu suami orang itulah dulu perbaiki. Bodat kau. Kurang ajar ini semua ini. Iya. Enggak, siapa ini? Si RK ini. Aku memang kecewa berat. Itu makanya aku sampaikan itu RK bikin di bawah taipengan dia. Elia, nanti kau digeruduk sama mak-mak. Iya. Jadi aku gondrong. itu yang aku sampaikan tadi. Itu yang aku sampaikan. Yang nyuruh si Ki Ahmad mendesak-desak Ki Ahmad itu naik ke rumahnya Edis, ada Silindir ini. Silindir Puki ini. Iya. Jadi si RK ini, kau mau nggak manusia tidak tahu diri kau RK. Kasus kau sama cewek itu di room herder kau sama bini kau, naik kau di sini dibela sama si room herder, diperbaiki sama room herder, untuk klarifikasi kau bodat. Tapi kau jual sana jual sini, kau muncung kau. Kalau Anda tidak mau masuk di dalam list itu, cukup kau bilang, udahlah Bu, saya nggak usah lah. Apalagi kau lendir. Kalau ada SOP-nya kau DM si Reda. Kalian yang ada di list itu, kalau Anda tidak setuju dengan SOP itu, bagaimana SOP itu? Tujuannya apa? DM. Jangan cuap-cuap muncung kau tuh satu. Iya. Naik ke sini. Kalau berpendidikan kau, otak kau nggak Dan bisa itu kau kan- kan udah di apa aku turun dulu, udah di hantu belau kuntilanak aku turun aku dulu. Iya. 10 menit. Itu gara-gara pukinya nggak komplit. Coba kok pukinya tadi bilang komplit, nggak Diki itu. Iya. Udah, jadi kalau hari ini untuk datang lagi mengemis ke room kita tidak bisa lagi teman-teman ya, sudah selesai karena kita harus tegas, nggak boleh menyek-menyek. Yang tadi ada di sana itu semua ya, yang menghina Edis hari ini semua unfollow teman-teman, dan tidak boleh datang ke room herder, blacklist dari manapun, selesai. Siapapun dia yang tadi semua yang bergerombol menjelek-jelekkan Edis dan juga tadi menjelek-jelekkan herder ya, blacklist semua. I don't care about you. Selesai ya, semua teman-teman, semuanya unfollow teman-teman ya. Unfollow semua boti juga, semua yang penyakitan dia semua unfollow semua, nggak perlu gua. Kita kan mengasihani apa segala macam juga. Si Jagung juga di unfollow, si Jagung ya, tegas, saya harus tegas ya. Si Jagung juga unfollow. Tidak ada ampun, tidak ada. Ini bukan room menyek-menyek dan kami bukan apologet. Saya tegaskan, kami bukan apologet. Ya, jadi room ini bukan untuk diledek-ledek ya, dan bukan untuk dibahas-bahas ya tentang SOP. Kalau Anda tidak setuju datang ke sini, bukan untuk digoreng-goreng di room si Pecun ya.
nggak ada. Ya, unfollow teman-teman, karena sombong semua ini, sombong, egois semua. Gua kira bangga ya, gua kira manusia, ternyata semua sampah. Jadi tempatkan semua mereka di tempat sampah, ya, tempatkan semua di tempat sampah. Unfollow teman-teman, ya. Momot, siapapun yang naik-naik ke room herder, yang seharian ini semua ada beberapa orang itu, ya, tidak bisa lagi naik di room herder, dan kita tidak mau tahu dan kita tidak mau mengenal. Siap. Ya. Sedikit tambahin ya teman-teman ya. Ya, Ini kenapa silakan. sih harus ini kan Bang Edis gitu ya. Kalau emang kalian nggak suka cara pengacaranya Bang Edis, DM aja Bang Edis. Bang Edis ini kenapa mengeluarkan seperti ini? Aku karena pernah ya teman-teman, aku ada beberapa narasi Bang Edis salah. Aku DM dan itu ya teman-teman semua, asal teman-teman apalagi tahu ya. Bang Edis tuh welcome orangnya kalau kita DM. Nggak pernah dia nggak pernah nggak balas, tuh selalu balas. Ini ayatnya di sini loh Bang. Kalian jangan gini loh. Kalau kalian nggak suka dengan Bang Edis, jangan serang pribadinya. Kalau masalah diskusi adu data, kita lontarkan datanya. Harusnya di sini loh Bang Edis ayatnya. Harusnya di sini loh gitu loh. Jangan kita gini ya. Kita sama-sama apologet ya teman-teman, sama-sama sama-sama membawakan firman ya kan, kita menangkap satu jiwa. Tujuan kita apa sih di sosmed ini, yang buka room diskusi untuk memenangkan satu jiwa kan, itu harusnya kita sama-sama belajar cara senjatanya kita ya teman-teman. Aku selalu bilang di roomku atau di room si abang pun atau room siapapun ya, cara senjatanya kita tuh berbeda. Caranya Bang Edis seperti itu, caranya aku berbeda lagi, caranya yang lain berbeda, nggak bisa kita samakan. Intinya kita sama-sama tujuan kita untuk memenangkan satu jiwa yang kita bawa, yang kita selamatkan. Itu aja ya teman-teman. Lanjut Kak Reda atau teman-teman yang lain. Ya. Pokoknya semua tadi rombongan sirkus itu tadi semua di unfollow. Ya, semua di unfollow aja semua, nggak penting kita. Dan saya tegaskan, room herder itu selalu tegas, tapi bukan berarti sekali bersalah atau itu langsung dibuang, enggak. Ini sudah lama saya evaluasi teman-teman. Hari ini saya putuskan tidak akan berhubungan dengan manusia laknat itu semua yang merasa pemegang kunci surga. Tempatkan ya, kita tempatkan mereka di tempat sampah hari ini teman-teman. Ya, setuju ya teman-teman. Taruh mereka di tempat sampah teman-teman. Sudah cukup. Saya tidak mau lagi menolong orang-orang itu teman-teman, dan saya akan fokus menolong yang benar-benar butuh pertolongan. Ya, thank you teman-teman. Silakan dulu PG. Oke, mungkin dari Bintang, silakan Bintang. Kau suka PG dulu jalan-jalan dong, kan? PG dulu. Tadi pukinya belum sempurna. Sepotong masih. Buki nggak tuh. Ini pembahasan serius B ya kan, pembahasan serius, karena kulihat tidak ada puki-pukian juga sih dalam poin ini. Bagus banget tadi Kak Francisca. Kan udah jelas sekali Kak Francisca sebut puki tadi. Tapi nggak habis, sedikit sih aku dengar ya. Betul. Setengah-setengah Kak Francisca. Suruh naik lagi deh biar dia jelasin lagi. Mana dia? Kepental kah? Kena ini Dari dia pelanggaran. Bintang, coba Bintang kau jelaskan ini viti-viti yang beredar ini penggiringan ke arah mana ini? Coba Bintang. Woi Bernabi. Udah dengar deh tadi. Bang Bintang. Monitor, Bang Bintang. Bang Bintang. Waduh, dia lagi di jalan kali. Aku lagi proper mau ibadah. Mantap aja dulu lagi. Oke. Oh Ika itu akun. Coba naikkan Ika ya. Itu akunnya Bu Francisca. Momot. Mana Ika? Ika. Tolong ya. Ika. Ya seperti yang saya katakan tadi ya Pak Putih ya.
kanan mereka kenal, kiri mereka tahu. Kenapa sih yang merasa Aku lu. ya seakan-akan ya kanan kenal kiri tahu loh. Kenapa demikian? Kalian punya cara kok lebih-lebih daripada sumbu pendek gitu loh. Kalaupun tidak terima dengan SOP ataupun ya pendapat, kan bisa kalian bicarakan gitu loh. Jangan menggiring ke arah-arah yang mungkin dengan komal-komal tersebut kan tidak kondusif hasilnya. Itu aja yang saya tanyakan kepada Pak Putih, kenapa seperti itu? Saya yang sumbu pendek ucapan kasar aja masih mikir waras loh. Tapi kok dengan brand-brand mereka yang selalu mengutarakan di ruang publik tentang kebenaran, tentang firman, di jeda-jeda waktu gibahnya kok kesannya kayak sumbu pendek ucapannya. Kalau mau cetak-cetak jiplak-jiplak gaya-gaya herder kan kasihan kalian gitu loh. Belum nyampe khawatirnya. Belum nyampe. Ya. Oke, mungkin Pak Putih lah ya yang bisa nguraikan. Silakan Pak Putih. Gue masih menjaga lisan aja nih ucapan Pak Putih sebenarnya. Mana kita Om PG? Aku melihat orang kayak gitu mau ya memang mau Ada yang bilang katanya pinter tapi nggak ada buah, buat apa? Ada yang typing gitu kan? Ya kalau membicarakan kedudukan ataupun di ruang publik ya kan sebuah peran tentang pamor, ya kita semua kan bisa menilai seperti apa. Itu aja sih. Iya. Silakan Kak Francisca. Kalau saya menilainya gini Kak Reda ya, 1 tambah 1 tuh tetap 2. Terlepas lo orang mau bilang bisa kesimpulannya 11, mau pakai sama dengan atau tidak, ya kan melebarnya kemana-mana. Tapi setidaknya ya itu yang saya lihat gitu. Walaupun tangga naiknya manusia itu kan beda-beda dengan cara yang berbeda gitu loh. Oke silakan Kak Francisca. itulah. Jadi kan waktu si Ki Ahmad ini mau dibikin di list, sebenarnya typing di bawah itu udah banyak ngomong. Ki Ahmad ini sering menyerang Edis, tapi kan ketua ini masih bisa ya memikirkan kan bagaimana sebenarnya, ya kan? Dan juga aspek bijaknya ya, welcome lah ya. Oke. Masih dipakai. Tapi kayak udah kayak gini, siapa yang mau ngapain dia? Dia itu salah satu yang nggak tahu dia bicaranya nanti, padahal sudah diintip-intip orang-orang ini kan, udah dipantau-pantau. Tapi tujuan si Reda, bagaimana orang-orang ini nanti apabila terjadi sesuatu masalah kepada mereka, ya kan? Itu tujuannya. Baru kita inilah room herder atau siapapun yang di dalamnya untuk membackup dia ini. Seperti yang kata Reda, yang tersadarkan ini kan, kalau nggak di backup kan sudah mungkin lebih dari kayak MKC dibuat dia di dalam kan. Tapi otak-otak mereka ini mikir begini, otak orang ini sebenarnya duit. Ada aku baca apanya si Grete Pul si Lendir ini tadi, tapi udah terhapus, nggak sempat ku screenshot. Ya, kami ini, si Reda ini, hey Lendir, bukan untuk mau cari keuntungan, ya. Bukan mau cari keuntungan dia di dalam ini, tapi untuk membackup kalian-kalian yang apabila kena ada masalah, biar kalian tahu. Kalau otak kalian pintar, minta hikmat dari Tuhan, hikmat kepintaran itu doa kalian tiap pagi. Biar Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran untuk menelaah apa-apa ini sesuatu ini. Jangan hanya ngoceh-ngoceh aja dan itu. Jadi SOP itu tanya bagus-bagus. Ini bagaimana Bu Reda? Ini bagaimana Bu Reda? Bila penting kasih masukan. Apa yang mau dicantumkan lagi di dalam SOP? Sedangkan bawa mobil ada SOP-nya. Makan pun ada SOP-nya. Oh, banyak kali otak kalian tuh. Kalau tidak senang tak usah. Jangan ngoceh-ngoceh kalian di room kalian.
Setidaknya kalau tidak terima kan bisa dibicarakan gitu loh. Iya. Undang Kak Reda ngomong, ya kan. Jangan sampai ada penggiringan-penggiringan yang orang-orang yang sedang berkonflik kontra dengan pihak herder, ya kan, nyelimatin kalian. Ya kalau mau kontra sih nggak masalah sih, iya, nggak masalah gitu kan. Cuma tapi nanti kalau dikontrain ya jangan ngebatin. Iya, gitu aja. Jangan ngebatin, cyber. Paham ya, Iya, Laskar? betul itu. Ya. Iya, jangan Iya, jangan karena aku lihat gini loh, ini perempuan sama Kak Reda sebelumnya tidak ada masalah, Iya. berkunjung, bermain, komunikasi. Begitupun yang laki-laki, kanan kenal kiri tahu gitu loh. Kok malah jadi kesannya, ya kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan sama Reda, poin apa sih yang kurang Betul. jelas. Lalu jangan sampai penggiringan tuh istilah, belum konfirmasi ke gua loh, kok nama gua udah disebutin loh dalam list. Hello, semua terangkum itu bukan dalam isi otak Reda Marbun. Gua kasih tahu sama lo orang, ya. Itu masukan-masukan dari typingan-typingan yang gak seberapa di bawah ini sampai nama lu kecetak. Gua kasih tahu. Jangan GR gila. Kalau lu nggak suka nama lu disebut, kan bisa lu input lewat DM, Kak Reda sepertinya kita ini orang timur, cok, ya. Ntar kalau ya ini Kak, maaf Kak ya, kanan tahu kiri saya kenal, tapi kalau gua kebablasan ya kan, 10 kebaikan 10 lu sopan sama gua, abis sama gua. Benar tuh. Gak gua kontolin lu masih bagus. Betul. Karena ini bukan poin apologet yang harus gua betul-betul selami tentang program-program yang menurut pihak kontra ini nggak penting ya bagi kalian ya. Tapi adab kalian itu kayak anjing, gua kasih tahu. Kanan lu kenal, kiri lu tahu kok. Simple kan? Gua sumbu pendek aja masih bisa bicara kayak begini. Itu aja yang masih tanda tanya di kepala saya, kok sedemikian mungkin gitu loh. Saya nggak ada masalah sama si perempuan, si A, si B, semasi dia tidak notice saya. Malah ku harapkan VT itu ada notice saya. Lo pikir gua ada masalah MP nyenggol gua ataupun seperti apa? Enggak. Semua alur cerita masalah MP kan kalian tahu semua di Komal ini seperti apa. Paham kan? Yuk. Bentuk gua nganggap keluarga, ya, bentuk ketidakterimaan sampai melebar kemana-mana. Apa buang tai doangan gua kasih tahu. Jangan banyak ngeluh pas di herder doang lah. Jangan ya. Gua udah bilang, gua bukan inti, gua bukan decision maker untuk bisa cabut nyawa orang di herder ya kan. Kalau gua udah ngomong, gua bilang buang itu orang Kak Reda ya kan, atau enggak saya yang istilahnya yang keluar dari zona ini. Nggak bisa lo istilahnya nyanyo pansos fatwa, nggak kepake urusan begitu. Mau lu laki-laki mau lu perempuan di dalam sirkelan ini kan gua udah putar balik lagi. Ini cyber nih satu hal yang lo perlu ketahui ya cyber, mungkin gua belum sempat bicara sama lo ya. Lo masih ingat kejadian di mana foto dipampang di Komalnya Bu Sophie ya? Ingat gak lo? Ada lo di sana, ada roti hidup di sana. Lo kenal gua kan? Roti hidup kenal gua. Lo orang mampir di sini kita welcome walaupun mulut kita jahat. RK datang waktu itu ya kan, dia live posisi dalam mobil, benar atau tidak?
Betul, betul. Yang waktu Bu Sophie lagi punya masalah sama si Justin, benar atau tidak? Ada foto Rudy, ada foto RK, ada foto Bom, benar nggak? Betul. Yang RK datang naik sebentar, saya nggak mau ribut sama Bu Sophie. Dia di mobil. Itu gua dapetin, ya, itu gua dapetin esesan itu dari orang. Apa gua mau jadi pahlawan kesiangan bagi RK? Kalau gua mau ngikutin arogansi gua kenal RK, gua kenal lu. Kanan gua kenal, kiri gua paham, tapi gua nggak paham yang namanya masalah RK di masa lalu dia kontra seperti apa. Kalau gua mau ngikutin arogansi gua, ya kan, ini maksudnya apa sih Sophie? Nggak pecah di Justin, ya kan? RK datang, RK kan tujuan dia datang menanyakan tentang kenapa foto saya, bener nggak? Ya, betul. Gua WA si RK, ini maksudnya gimana, ada masalah apa? Dengan naturalnya dia menjawab WhatsApp saya, ya fine-fine aja, istilahnya tuh baik-baik aja, ya kan. Udahlah bre, gua nggak mau ribut, nanti melebar kemana. Inti konsepnya gitulah. Itulah percakapan terakhir gua sama RK. Bukan gua nggak mau bela dia, karena di dalam komal tersebut kanan gua kenal, kiri gua tahu. Ini gua super pendek, lu masih bisa gua mikir. Gua nggak bilang gua bijak, ya. Lalu dia keluarkan dari komal. Ada ku notis kau, ada nggak ku notis roti hidup, ada nggak ku sindir tega lu gituin temen gua, ada nggak Laskar jawab? Gak ada. Nggak ada kan? Kalau gua mau ngikutin arogansi gua, kelar lo. Apa sih lo anjing naik-naik ke dalam komal ini, tolol, ya kan? Apa kontribusi lo kepada gua? Logikanya kan begitu. Iya. Di TikTok nih nggak ada yang bisa atur-atur gua. Gua cuma penyimak, ini itu bentuknya, oh ini. Jangan datang-datang tiba-tiba nangis, mengeluh kisah, mengeluh kesedihan, ya kan? Aku, keluarga kalian dizolimi, ini itu. Selesai, hidup sumbu gua pendek. Lu nggak punya masalah aja, gua yang bakal cari masalah. Tapi orang-orang kayak gitu apa? Buang tai semua. Buang tai, gua kasih tahu. Gua kalau nggak ditahan sama Reda Marbun ini mah kelar, sumpah. Aib sempak orang yang cengengek di dalam komal ini aja, ya kan, kubarkan. Itu pun ditahan sama Reda Marbun ini. Nanti penggiringannya apa? Konflik, kasihan. Ya udahlah, dewasa aja lah, ini masalah personal orang. Ada lagi kumumbukan lagi soal itu? Tidak. Kalau ada masukan dari bahan seperti ada cerita yang diterima sama Kak Reda, Bintang, ya kan, ataupun siapa dari, entah dari tetangga, entah dari siapapun yang merasa informasi itu akurat, ya kan, itu haknya netizen memberikan informasi kepada Reda. Reda mau ajak saya briefing, Bintang briefing, Babe Putih briefing, itu urusan kalian. Karena setiap poin itu masuk jalurnya, pintunya beda-beda. Betul. Memang gue bukan tukang orang jalan-jalan. Kalau gue datang mampir ke komal lu, nggak gue babiin, tololin, monyetin, kontolin, masih bagus lo orang. Makanya gue orangnya pasti berantem. Kalau ke komal orang pasti gue bacotin. Ada aja pengil songongnya gue gak mau gitu. Sejauh ini tidak ada. Kulihat tiba-tiba lagi ada penggiringan ke arah manaan. Aduh, aku cuma mempertanyakan gitu aja, masih mau kenal atau tidak? Kalau nggak mau kenal, kita bar. Tunjukin bar satumu seperti apa, Laskar. Simple. Karena hari Senin kita berteman, hari Rebu kita musuhan, itu hal biasa kalau bagi gua. Kalau bagi lu orang nggak tahu, ya. Oh kakak aku, oh mami aku, papi aku hari Senin. Oh besti aku, ini perempuan sama perempuan hari Senin masih berteman, ya kan. Hari Rebu Kamis, ya kan, bukan jaminan lu berteman, ya kan. Gara-gara apa? Gara-gara kontol rebutan. Ada.
Ada yang kayak gitu, ada cerita. Iya, ada. Banyak. Selisih paham tentang permasalahan pengajaran itu hak kalian, Cok, ya. Itu urusan lu. Tapi kualitas publik menampilkan apa yang lu bisa gitu loh. Yang bisa lu tunjukkan. Buahnya apa? Gua di sini nggak bela Edis. Cuma dengan tangga Edis, dengan cara Edis, dia punya poin tangga seperti itu. Jadi mindset kegiringnya apa? Lu orang pada iri sama Edis. Lu mau ngadu viewers sama Edis? Maaf, orang buta aja bisa istilahnya. Kalau masalah pamor-pamor, kalau masalah tajen nggak usah lah ya. Ya kan saldo masing-masing yang ngatur, ya. Semua tahu lah kalau Iya. mengenai viewer itu. Lo mau udah. ngukur ganteng, aduh. Dah. Lo mau ngukur lo cantik, Ini orang-orang pada orang gabut semua anjir. Jaminan 1000% masuk surga, neraka yang ada. Mending ketahuan PG dengan cara gua kayak gini. Gua tonton, gua lihat, ya kan, gua bakar nih Marlboro merah. Oh, kalau Marlboro merah udah rasa gudang garam baru gua bingung. Iya. Iya. Kok rokok gua rasanya berubah. Ada di sini digaji? Nggak ada. Ini bentuk komunitas, ya kan, yang dimana kita lihat solidnya, dan yang semua ada beberapa kepental itu karena seleksi alam kalau menurut gua. Iya. Sumpah, gua nggak bilang lu bener, lu salah, lu bener, lu salah, lu bener, lu salah, enggak. Karena gue bukan orang lapangan yang keluar masuk komal kayak bintang, tiba-tiba apa. Gue ngeliat piti-piti ya, rekaman-rekaman dari orang-orang tentang bintang masuk, dewasa dia. Tapi kalau mau gaya-gaya song, gue ngebayang di posisi itu kalau gue masuk, ya kan, gak ada istilahnya mau lu pakai ranah salve shalom, ya kan. Ngapain sih kontol-kontol ini di atas? Woi cu, anjing. Masa apa kalian tolong? Mending lu pikirin bagaimana masa depan lu, ya kan, persunting anak orang, ya kan, nggak jadi beban orang tua, nggak pusingin kepala bapak moyang lu. Simple kan, kasar mulut gua tapi nyampe nggak ke otak lu, itu aja. Nah, ini 4 SKS di PG, saya harus belajar lebih sungguh-sungguh ini. Ya maaf Pak Pute, maaf ya, saya juga jujur, saya Doyan baru gue, seminggu doyan. tahu kalau ada gelar pendeta di Pak Pute ini, jujur loh, agak gugup-gugup juga gua, sumpah. Saya doyan. Tapi jangan sampai kegiring nanti istilahnya ngegampangin ngomong orang bidat ini. Gua kasih tahu ya, ini gua nggak bicara tentang denom, ada gara-gara lobang puki, ya kan, lu lompat ke sebelah, bukan ke sebelah, ke beda, ke jauh, enggak, ya, istilahnya tuh dari pemahaman A ke pemahaman B, banyak gara-gara lobang puki. Diganti lagi gambarnya sama Rosemary, ini gambarnya ini. Jangan typing kau, Rosemary.